Jangan sampai partai tertipu oleh survei-survei yang Dewa 19 sukses menggelar konser di Jakarta International Stadium pada akhir pekan pertama Februari 2022 lalu. Konser bertajuk Pesta Rakyat 30 tahun berkarya Dewa 19 juga menghadirkan Mulan Jamila serta Al Ghazali, Erumi, dan Dul Jelani. Yang luar biasa selain tampilnya 4 vokalis dan 4 drummer yang pernah mengisi formasi Dewa 19. Hadir pula sejumlah tokoh negara dan politik seperti Presiden Jokowi dan Ibu Iriana hingga Menhan, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Ada juga mantan Gubernur DKI Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Namun, kehadiran dari politisi dan pejabat ini menimbulkan tanda tanya. Mau tak mau masyarakat berpikir tengah berlangsung upaya pencitraan politik. Apalagi Ahmad Dhani yang kini berpolitik praktis berambisi mengikuti pemilihan legislatif pada 2024 mendatang. Dhani Ahmad Prasetyo atau Ahmad Dhani adalah figur musik yang menginisiasi lahirnya grup Dewa 19. Belakangan sepak terjangnya meluas hingga dikenal sebagai selebritas penyanyi, penulis lagu, musisi rock, pengusaha, hingga politikus. Ahmad Dhani yang lahir pada 26 Mei 1972 adalah anak pertama dari 3 bersaudara buah pernikahan Edi Abdul Manaf bin Rusta Sastra Atmaja yang merupakan seorang diplomat berdarah Sunda asal Garut dengan Joyce Teresia Pamela Korir, seorang Indonesia keturunan Yahudi Jerman. Ibunya bisa dibilang adalah sosok yang memperkenalkannya pada musik. Dhani menuturkan, sejak usia 1 tahun, ibunya sudah memperdengarkan Dhani beragam genre, mulai dari Frank Sinatra, Engelbert Humperdinck, Pat Boone, Matt Monro, atau Carpenters. Vokal musisi dunia itu tak asing di telinga Dhani dan saudara-saudaranya. Sang ibu menurut Dhani selalu menjejali musik populer di setiap era. Beranjak remaja, ia mendapati dirinya terpengaruh dan terinspirasi oleh band rock Inggris Queen. Soal gaya, Dhani remaja menunjukkan passion yang berbeda dan terkesan indie di zamannya. Ia tampil stylish dengan gayanya sendiri dari model rambut mohawk hingga gondrong. Ia juga sosok yang aktif saat kuliah dengan beraktivis di kampus. Bakat musik suami Mulan Jamilah ini telah membuncah sejak duduk di bangku SMP Negeri 6 Surabaya. Dhani bersama 3 kawannya, Andra Junaidi, Erwin Prasetya, dan Wawan Juniarso, mendirikan band Dewa pada tahun 1986. Diawali dengan jalur rock, Dhani CS sempat menjajal genre jazz yang kemudian menyalin nama band menjadi Downbeat. Bersama grup band ini, Dhani sempat menjuari beberapa perlombaan. Salah satunya Festival Jazz Remaja se-Jawa Timur saat SMP. Mantan suami Maya Estianti ini lantas hijrah ke Jakarta hingga berhasil menemukan label yang mau menaungi Dewa 19, Tim Record. Dewa 19 debut dengan album pertamanya bertajuk Dewa 19 1992. Album yang menggunakan nama bandnya sendiri ini sukses melambungkan beberapa single hits, antara lain Cukup Siti Nurbaya, Kangen, dan Kita Tidak Sedang Bercinta Lagi. Once Michael pun sempat menggantikan posisi Ari Lasso sebagai vokalis sejak tahun 1999. Meski beberapa kali bongkar pasang personil, band ini tetap eksis di belantika musik tanah air hingga kini. Ahmad Dhani dan Dewa 19 tercatat telah merilis 12 album dan 52 video musik dengan popularitas yang menggema hingga ke negeri jiran Malaysia. Kesuksesan Dewa 19 ini tak membuat Dhani berpuas diri. Dengan kejeniusan dan tahan dinginnya, ia mengembangkan kreativitas sebagai musisi dengan menjajal peran produser musik yang melahirkan banyak artis besar. Dhani misalnya ikut andil membentuk Dua Ratu, Dewi Dewi, dan The Virgin. Ayah dari Safia ini juga sukses mengorbitkan penyanyi seperti Reza Artamevia, Krisdayanti, Denada, Tere, Agnes Mo, dan The Laki-Laki. Saat Dewa pecah dan vakum, Dhani menyalurkan gairah bermusiknya dengan membentuk Ahmad Band, The Rock, dan
Triad. Hingga 10 tahun lalu, ayah Al-Eldul ini masih ogah berpolitik praktis, meski saat itu mengaku didekati Partai Golkar. Namun pada 2014, mulai terlihat sikap politik Ahmad Dhani dengan mendukung pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Momentum Ahmad Dhani secara lugas terjun ke ranah politik adalah ketika Dhani mendeklarasi diri sebagai calon wakil Bupati Bekasi, mendampingi Sadudin sebagai calon Bupati Bekasi pada September 2016. Namun sayang, kalah telak. Jika pada 2005 ia sempat didemo oleh Ormas FPI karena sampul album Laskar Cinta dinilai menistakan simbol agama. Belakangan pada 2016, Ahmad Dhani berangkulan dengan FPI menggelar aksi memprotes penistaan agama yang ditunjukkan pada Ahok alias Basuki Cahayapurnama. Aksi tersebut berujung rusuh, kala itu Ahmad Dhani sempat ditetapkan sebagai tersangka kasus makar. Setahun berselang, atas saran konsultan politiknya, ia menyatakan akan fokus berpolitik demi meningkatkan elektabilitas politik. Saat itu ia bahkan diminta untuk meninggalkan dunia hiburan. Tak lama berselang, pada 18 Oktober 2017, Ahmad Dhani menjadi kader Partai Gerindra di sela-sela konferensi dan temu kader Gerindra di Sentul International Convention Center Bogor. Kemudian pada musim Pileg 2019, Dhani maju menjadi caleg DPR tapi gagal melenggang ke Senayan. Di Pilpres 2019, Dhani masih tetap setia mendukung Prabowo Subianto sebagai capres. Dhani ikut mendukung aksi 2019 ganti presiden. Eksistensi politik pria 50 tahun ini makin diakui ketika ditunjuk menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra periode 2020 hingga 2025. Pada Agustus 2020 lalu, Dhani menegaskan akan kembali maju sebagai calon anggota legislatif DPR. Dhani maju dari salah satu daerah pemilihan di Jawa Timur. Ia bahkan dengan gamblang menyebut jika terpilih, ia ingin masuk Komisi 3 DPR yang membidangi masalah hukum. Ahmad Dhani menghasilkan pendapatan selangit dari beragam karya musiknya, terutama dari royalti ratusan lagu hits yang telah diciptakannya. Royalti itu menurutnya bagaikan deposito yang terus mengalir ke rekeningnya, meski saat ini ia tak lagi aktif bermusik. Walau begitu, berkat reputasi musisinya yang bisa disebut sebagai salah satu legenda, ia juga kerap dipercaya menjadi juri di sejumlah ajang pencarian bakat dengan bayaran mencapai 500 juta rupiah per episode. Cuan kekayaan lainnya adalah bisnis yang sebagian masih terkait musik. Pada tahun 2007, ia mendirikan manajemen artis bernama Republik Cinta. Dari sinilah, sejumlah musisi populer lahir mulai dari Mulan Jamila hingga Triad. Berikut politisi Gerindra ini juga merintis sekolah musik dengan nama Ahmad Dhani School of Rock. Didirikan sejak 2010, sekolah musik ini telah memiliki sejumlah cabang di kota besar Indonesia. Demikian juga dengan bisnis karaoke Masterpiece Family KTV miliknya, yang juga tersebar di sejumlah kota. Pada tahun 2022, Ahmad Dhani merintis usaha berkonsep bisnis makanan, experience, leisure, dan entertainment bernama Dewa 19 Restografi. Masih di tahun lalu, Ahmad Dhani juga meluncurkan sigaret vape dengan nama Dewa 19 Legend. Dari sederet penghasilannya tadi, kekayaan Ahmad Dhani pada 2008 saja sempat disebut oleh mantan istrinya, Maya Estianty, mencapai 200 miliar rupiah. Namun faktanya, saat Dhani melaporkan harta kekayaannya ke KPK pada 2017, saat mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Bekasi, kekayaan Ahmad Dhani tercatat hanya sebesar 31,8 miliar rupiah. Apakah Ahmad Dhani telah mengalami kebangkrutan seperti rumor yang sempat beredar? Ataukah Maya terlalu membesar-besarkan kekayaan sang mantan? Gimana nih menurut kamu?